Kita milih siapa ya? Jokowi lah, sederhana, merakyat, ya kan? Coba Papi jelasin kenapa Papi dukung Jokowi. Mami dukung Prabowo? Mami udah gila ya? Prabowo tuh pelanggar HAM. Terus dia pelaku penculikan dan kerusuhan 98. Pasti Papi cuma dengar gosip tetangga. Mami udah riset tentang penculikan aktivis. Oke, udah komplit ya semuanya 9 orang. Siapa? Semua sudah diamankan. Pistol udah siap. Mana yang mau kita bunuh duluan? Tugas kita itu mengamankan mereka sampai sidang umum selesai. Habis itu lepas lagi. Bukan bunuh. Ini menurut petunjuk komandan. Komandan apa? Ini bukan tim bunga matahari. Ini tim awar. Maaf, saya salah ruangan. Itu baru soal penculikan, belum soal kerusuhan. Lapor, Pak. Ya. Menurut pengamatan saya akan terjadi kerusuhan yang besar dan berpotensi dapat melumpuhkan ibu kota, Pak. Oh ya? Jam berapa kerusuhannya terjadi? Waduh, kebetulan saya lagi mau ke Malang nih. Nah, kalau kerusuhannya tidak lama saya bisa tunggu. Tapi kalau lama ya saya harus tinggalin. Siapa? Tapi kalau menurut saya, Bapak jangan pergi ke Malang lah, Pak. Ini soalnya kan kerusuhan yang besar gak dapat diprediksi, Pak. Nah, itu dia, Wo. Masalahnya ini acara sudah dipersiapkan sejak lama. Dan gak mungkin saya tinggalkan hanya karena persoalan kerusuhan yang sifatnya cuma spontanitas doang. Hah? Ya sudah, pokoknya kamu jaga ibu kota, ya? Oh, saya mantunya presiden begini aja gak bisa handle. Nanti kalau ada apa-apa, baru kamu telepon saya, ya? Siapa? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Dalam kondisi seperti ini, prioritas utama yang harus kita lakukan adalah melindungi istana. Ayo kita bergerak ke sana. Siapa? Maaf, Pak. Halo, Pak Presiden. Iya nih, saya cuma mau mengingatkan ada pergerakan dalam jumlah besar sebentar lagi ke istana. Hati-hati ya, Pak. Iya. Ya, dadah. Jadi Mami nggak takut kalau kerusuhan lagi? Ya takut lah. Tapi yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan ada di pihak mana coba? Iya juga sih. Tapi Prabowo itu pendukungnya serem-serem loh. Itu ya, semuanya pernah kasus. Dan juga ada pendukung garis keras yang suka bikin rusuh. Hei Papi, di kubu Jokowi juga ada partai fundamentalnya. Lagian ya, coba cara berpikirnya begini. Bagaimana kalau kita jual saja pulau dan satelitnya, Pak? Toh kita tidak terlalu membutuhkannya. Rakyat tinggal kita suruh memilih saja, Pak. Enak aja. Kita ini kerja untuk rakyat dan NKRI. Tapi Pak, Aduh, waduh. Bandingkan dengan yang ini. Jadi gini deh, sebaiknya satelit dan pulau itu kita jual saja. Toh nggak ada ruginya buat kita. Tapi Bu, kita ini kan bekerja untuk rakyat. Lah masa rakyat yang ada di situ nanti kita jual juga? Sementara kan satelit-satelit kita ini masih memiliki fungsi yang... Petugas partai. Maaf Bu, kita nomor 2. Oh iya, nomor 2 ya. Lupa. Masuk akal? Mendingan yang mana coba? Jadi gimana dong cara mempertimbangkan yang mana yang lebih baik? paling masuk akal kalau kita lihat visi misinya deh. Jokowi visinya adalah revolusi mental. Nah, dia akan membangun masyarakat Indonesia yang hebat di mata dunia. Daripada Prabowo cuman teriak bocor, bocor. Padahal ya, kalau rakyat Indonesia itu hebat, kita nggak perlu khawatir. Papi denger ya, kita ibaratkan Indonesia ini sebuah kapal yang besar. Kapten, kapal mengalami kebocoran yang cukup parah. Kapal akan segera tenggelam kalau tidak ditangani, Kapten. Kalian penumpang bagaimana? Penumpang masih belum ada yang tahu, Kapten. Tapi keselamatan mereka jelas terancam kalau kapal tenggelam, Kapten. Oke, kita bagi tugas. Kamu kumpulkan semua mekanik kapal, lalu fokus pada kebocoran. Siap, Kapten. Kamu, siapa kan? Kumpulkan semua awak kapal. Siapkan penyelamatan penumpang. Ajar mereka berenang supaya mereka siap kalau kapal tenggelam. Biar saya pegang kemudi. Siapa kan? Itu kalau Prabowo.
Kalau Jokowi, Kapten, kapal mengalami kebocoran yang cukup parah. Kalau tidak segera ditangani, kapal akan tenggelam, Kapten. Keadaan penumpang bagaimana? Penumpang belum ada yang tahu, Kapten. Tapi jelas nyawa mereka terancam kalau kapal ini tenggelam, Kapten. Simpel. Keselamatan penumpang itu merupakan prioritas paling utama. Jadi sekarang juga kita kumpulkan semua penumpang, juga kru kapal. Terus kita mengajarkan bagaimana cara berenang. Jadi nanti ketika kapal itu tenggelam, masing-masing udah bisa berenang. Dan itu nanti masing-masing akan menyelamatkan diri sendiri dengan berenang itu tadi. Simpel. Siap, Kapten. semua bisa selamat sih. Itu juga kalau mereka bisa berenang. Tapi mereka sudah pasti kehilangan kapal. Oke Mami, tapi ada satu hal yang tidak bisa disaingi Prabowo dari Jokowi, yaitu prestasi. Jokowi prestasinya tuh udah terbukti dan terlihat. Jakarta jadi lebih baik, Solo jadi lebih baik. Nah, dan lagi pula orangnya tuh sederhana dan rakyat. Pekerja keras juga lagi. Gubernur mana yang mau turun ke got untuk melihat permasalahan kotanya? Hello, Papi, jauh sebelum Jokowi turun ke got, Prabowo udah keluar masuk hutan, mempertaruhkan nyawa, melakukan tugas negara, menjaga keutuhan Indonesia. Prestasi dia di dunia internasional juga banyak. Jadi Jokowi nggak bisa dibandingin sama Prabowo. Lagian emang tugas presiden turun ke got. Oke. Jadi kalau misalnya Jokowi jago membereskan kota dan Prabowo jago melindungi negara, kenapa nggak Prabowo sama Jokowi aja yang memimpin Indonesia? Mungkin nggak? Kan tugasnya pemerintah bekerja buat rakyat. Harusnya rakyat bisa dong menentukan siapa yang bekerja buat kita. Pertanyaannya, kalau Jokowi dan Prabowo sama-sama